pada malam ini sesuai dengan tema kita berbicara mengenai pengharapan, dan kemudian saya nanti akan mencoba men-sharing mengenai apa itu pengharapan, apa itu hope, dan kemudian siapa yang kita bisa contohi. Dalam hal ini saya mencontoh, meneladani tentang pengharapan yang dimiliki oleh Abraham. Jadi sebelum kita masuk pada berbicara mengenai teladan terhadap harapan Abraham, kita lihat dulu nih beberapa hal tentang pengharapan. Oh iya, yang juga mau saya sampaikan adalah biasanya kalau kita berbicara mengenai Abraham, maka biasanya langsung, oh itu bapak orang beriman gitu. Tetapi ternyata sesudah saya menyelidiki lagi, lebih dalam lagi, mendalami lagi, terlihat bahwa iman Abraham itu membentuk pengharapan yang sangat luar biasa, itu sangat luar biasa. Jadi banyak tokoh-tokoh Alkitab juga yang memang imannya atau pengharapannya kita bisa contoh, karena nanti kita akan temukan bahwa iman dan pengharapan itu sebenarnya seperti dua sisi untuk mata uang yang sama. Nanti kita lihat, kita akan sampai ke situ. Sangat menarik sekali, dan saya berterima kasih untuk Pastor Raymond diberi kesempatan, karena kalau kita membawakan firman, mau nggak mau kita harus mendalami. Mendalami akhirnya kita harus meyakini dulu. Kalau nggak, kita nggak mungkin lah men-sharing apa yang kita tidak yakini. Oke, saya akan mulai. Pengharapan dalam bahasa Indonesia, KBBI, itu adalah keinginan supaya sesuatu itu terjadi. Keinginan supaya sesuatu itu terjadi. Ternyata pengharapan itu adalah bagian dari keberadaan manusia gitu. Setiap orang pada dasarnya itu punya pengharapan. Jadi itu bagian dari kodrat kita lah kalau istilahnya, bagian dari fitrah kita. Jadi manusia itu diciptakan supaya punya pengharapan. Kenapa seperti itu? Jadi harapan itu adalah sesuatu yang sudah menjadi bagian dalam keberadaan manusia, bagian dari kodrat kemanusiaan, dan itu suatu hal yang memang secara normal itu ada di dalam diri kita, walaupun mungkin kita tidak menyadarinya. Kenapa seperti itu? Saya coba mendalami Alkitab, dan saya menemukan bahwa harapan itu adalah bagian dari diri manusia yang terbentuk di dalam manusia, karena memang Tuhan menciptakan manusia dengan kehendaknya segambar dengan Tuhan. Jadi Tuhan menciptakan manusia itu dengan kehendak, dengan keinginan, dan itu adalah sesuatu yang memang segambar dengan Tuhan, karena Tuhan juga Tuhan yang berkeinginan. Contohnya, kita lihat di Kejadian 1 ayat 26 mengatakan, berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa. Dari ayat sini saja kita bisa melihat bahwa Tuhan itu punya rencana kepada manusia, yaitu untuk berkuasa. Artinya sebenarnya ini adalah pengharapan Tuhan untuk manusia. Otomatis manusia yang diciptakan segambar dengan Tuhan juga mempunyai nature yang sama. Ini Pastor Raymond sering jelaskan lebih detail lagi ya. Jadi ngomong-ngomong, kalau kita mau bicara tentang manusia, kita selalu balik ke kitab Kejadian, karena di situ adalah asal mula segala sesuatu, dan kita bisa menjelaskan tentang bagaimana kita, siapa kita, kenapa kita begini, dan segala macam, itu kita dapat dari kitab Kejadian. Nah, di sini juga dikatakan bahwa supaya mereka berkuasa, artinya supaya kita ini berkuasa. Nah, berkuasa itu sebenarnya apa sih? Berkuasa itu adalah bagian dari berkeinginan, karena seorang yang berkuasa, sebenarnya di definisi lain, berkuasa itu adalah hak untuk memerintah. Kalau kita bicara hak untuk memerintah, maka basis untuk memerintah adalah keinginan untuk sesuatu terjadi. Dan kalau seseorang punya keinginan untuk sesuatu terjadi, otomatis dia punya pengharapan. Karena pengharapan tadi definisinya adalah keinginan untuk membuat, saya balik lagi ke pengharapan itu definisinya adalah keinginan untuk sesuatu itu terjadi. Sesuatu yang akan terjadi di masa depan berdasarkan keinginan kita. Itu adalah pengharapan. Jadi definisinya adalah pengharapan sesuai dengan kamus tadi, keinginan supaya sesuatu itu terjadi, dan itu bisa kita simpulkan itu adalah bagian dari nature kita, bagian dari keberadaan kita. Jadi itu bagian dari penciptaan Tuhan terhadap kita. Nah, kita balik ke Abraham, bukan kita kembali ke Abraham, kita masuk ke Abraham. Kita berbicara mengenai pengharapan Abraham. Kita tahu
Abraham itu adalah orang yang menerima janji dari Tuhan. Ini beberapa tempat di Alkitab berbicara mengenai janji Tuhan dan perjanjian Tuhan dengan Abraham. Kalau kita lihat di Kejadian 12, ini pertama Abraham sendiri masih dipanggil Abram waktu itu ya. Ayatnya mengatakan begini, ini Tuhan mengatakan ketika menyuruh Abraham untuk keluar dari negerinya, dari Ur Kasdim. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ayat 7-nya, ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepadamu. Jadi janji Tuhan di dalam perjanjian Tuhan dengan Abraham adalah keturunan atau bangsa yang besar, padahal pada saat itu Abraham belum mempunyai anak. Tetapi Tuhan kemudian menjanjikan keturunan kepada Abraham. Dan kemudian yang kedua, Abraham akan menjadi berkat. Dan ketiga adalah Abraham akan memiliki tanah. Kenapa ini sangat penting? Karena Abraham itu diambil keluar dari daerah asalnya, dia menjadi seorang nomaden. Dia menjadi orang yang tidak punya tanah, dia tidak punya wilayah. Tetapi Tuhan kemudian memimpinnya ke tanah Kanaan dan mengatakan bahwa tanah yang sekarang kamu tinggali, walaupun tinggalnya dalam keadaan tidak permanen, ini adalah tanah yang Tuhan akan berikan pada dia, seperti itu. Jadi ada janji mengenai keturunan, janji mengenai berkat, dan janji mengenai tanah atau wilayah. Sebenarnya kalau misalnya kita kasih cabang pembahasan tersendiri, ini berbicara mengenai kemudian kelak akan ada kerajaan yang muncul dari keturunan Abraham. Karena kalau bicara tanah, keturunannya ada raja menjadi berkat, itu berbicara mengenai kerajaan. Dan kemudian diwujudkan di dalam konteks bangsa Israel, dan lebih jauh lagi diwujudkan di dalam kita sebagai gerejanya. Tapi itu pembahasan yang berbeda. Cuma kita berbicara lagi, ada perjanjian antara Tuhan dengan Abraham, dan isinya ada 3 aspek, yaitu keturunan, akan punya keturunan, menjadi berkat, dan akan mempunyai juga wilayah. Tetapi, ini yang Pastor Raymond pernah sampaikan, Abraham harus menunggu 25 tahun sebelum dia mempunyai anak Ishak. Kemudian, Abraham juga harus menunggu. Sebenarnya Abraham tidak harus menunggu. Sesudah lebih dari 400 tahun sesudah Abraham meninggal, baru kemudian kerajaan Israel itu berdiri, itu juga belum kerajaan. Baru tanah Kanaan itu dikuasai, sehingga tanah Kanaan itu boleh dibilang menjadi milik dari keturunan Abraham. Abraham tidak pernah melihatnya ketika dia masih hidup, karena dia sudah meninggal lebih dulu. Kemudian kalau menjadi berkat, itu lebih jauh lagi, itu malah berbicara mengenai nanti keturunan Abraham yang adalah Mesias, itu kita imani sebagai Tuhan Yesus. Jadi masih jauh, seperti itu. Nah, untuk hal-hal yang masih jauh yang Tuhan sudah janjikan itu, Abraham harus menunggu bertahun-tahun sebelum Tuhan mengenapi janjinya. Itulah yang disebut dengan pengharapan. Jadi suatu keinginan untuk melihat sesuatu itu tercapai. Itulah yang disebut dengan pengharapan. Dan kalau kita berbicara Abraham, tadi saya sudah bilang, kita selalu berbicara mengenai Abraham juga sebagai bapak seorang beriman. Ternyata Abraham, berdasarkan ayat ini, saya bisa menyampaikan bahwa Abraham bukan hanya bapak orang beriman, tetapi Abraham juga bapak orang yang punya pengharapan. Jadi kita semua yang kemudian adalah orang-orang yang punya pengharapan, yang menjadi teladan kita, yang terbesar adalah Abraham. Karena dengan iman, dia kemudian mempunyai pengharapan. Kita lihat di penjelasan di Roma 4 ayat 18-21. Kita baca sama-sama. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, ini bicara tentang pengharapan ya, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunan. Ini yang tadi Kejadian 12 dan juga ada di Kejadian 15. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan rahim Sarah telah tertutup. Di sini, Abraham itu diberi janji pada umur 75, jadi dia sudah menunggu 25 tahun, sementara dia makin tua, dan kemudian Sarah juga, istrinya juga sudah, dalam hal ini, istilah kedokteran, sudah menopause, sudah tidak bisa melahirkan lagi untuk ukuran normal. Tetapi kita lihat di ayat ke-20, dikatakan bahwa tetapi terhadap janji Tuhan, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan.
malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Tuhan dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Jadi di sini kita lihat tiga aspek. Ada tiga aspek yang terkait satu sama yang lain yang tidak bisa dipisahkan, yaitu tentang janji, janji itu kemudian diimani, dan di dalam iman itu ada pengharapan untuk melihat janji itu tergenapi. Jadi kalau saya bisa simpulkan menjadi satu kalimat, iman adalah kepercayaan. Kepercayaan adalah kebenaran yang kita pegang yang membentuk realita kita. Dan apa yang kita harapkan adalah berdasarkan apa yang kita percaya. Dan pengharapan berdasarkan iman, iman akan berdasarkan pada kebenaran Tuhan, yaitu pribadi dan janjinya. Kebenaran Tuhan berdasarkan pengenalan kepadanya. Jadi saya mau ulangi seperti ini. Iman itu kan sebenarnya kepercayaan. Bahasa Yunani iman itu sama dengan kepercayaan. Itu bahasa iman itu adalah serapan dari bahasa Arab, kemudian menjadi bahasa Indonesia, tetapi artinya adalah kepercayaan. Kepercayaan itu apa sih? Kepercayaan itu berbicara mengenai apa yang kita pegang sebagai kebenaran. Apa yang kita percaya itu kebenaran kita. Makanya kebenaran itu bisa beda-beda dari kita dengan orang sebelah kita, bisa mempunyai kebenaran yang berbeda-beda. Misalnya, buat kita makan babi nggak masalah. Sementara orang lain makan babi bermasalah. Itu kan karena kebenaran kita berbeda-beda gitu. Yang kita bilang benar berbeda dengan apa yang mereka bilang benar. Nah, itulah basisnya adalah kepercayaan, karena isi dari kepercayaan itu adalah kebenaran yang kita pegang. Dan itu kemudian membentuk realita kita. Dan realita kita itulah yang kemudian membentuk apa yang kita harapkan. Jadi, kita lihat di sini ada susunannya. Pengharapan itu dasarnya adalah iman, dan itu sesuai dengan Ibrani 11 ayat 1. Iman itu adalah kebenaran Tuhan, yaitu pribadinya, firman-Nya, dan janjinya. Dan kebenaran itu bisa kita dapatkan berdasarkan pengenalan kita pada Tuhan. Dan disitulah kita lihat susunannya. Seperti di Ibrani 11, katakan ayat 1 bagian A saja, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Seringkali kita melihat ini definisi iman, ya sebenarnya ini bukan definisi iman. Ini berbicara mengenai implementasi atau penerapan iman. Iman adalah dasar dari apa yang kita harapkan atau apa yang kita mau terjadi, dan iman itu sendiri adalah kepercayaan kita atau kebenaran. Dan kebenaran itu adalah dasarnya adalah firman Tuhan. Atau firman Tuhan itu kita berbicara mengenai janji Tuhan. Karena kalau janji Tuhan itu terkait dengan rencana Tuhan. Tuhan punya rencana dia dijadikan janji itu ada dalam firman-Nya adalah kebenaran, kemudian kita mengimaninya, dan itulah yang kemudian kita harapkan untuk terjadi. Dan itu kita lihat semua terjadi pada Abraham. Sangat luar biasa sekali. Makanya saya berterima kasih Pastor Raymond minta saya sampaikan firman, karena saya belajar lagi. Karena biasa itu kita berbicara sering tentang iman, tapi agak jarang kita berbicara mengenai pengharapan. Ternyata iman dan pengharapan itu adalah dua sisi dari satu mata uang yang sama. Nah, apakah itu langsung terjadi pada Abraham? Tidak. Karena sama seperti iman Abraham itu juga bertumbuh, berproses, pengharapan Abraham juga berproses. Dan di sinilah kita lihat bahwa pada awalnya Abraham jatuh bangun. Kalau kita berbicara mengenai iman Abraham atau diri Abraham, dia sempat pergi ke Mesir, dia sempat nipu Firaun, segala macam, takut karena istrinya akan diambil dan segala macam, dia sempat ragu-ragu, dia sempat tertawa, istri tertawa terhadap janji untuk memperoleh anak, dia sempat bilang, ini bujangnya saja, Eliezer yang jadi pewarisnya dia, tetapi kemudian Tuhan meneguhkan, tidak, keturunanmu lah yang akan menjadi anakmu lah yang akan menjadi pewarisnya. Dan kemudian Abraham kemudian berproses untuk semakin percaya pada Tuhan, karena dia semakin kenal bahwa Tuhan yang dia percaya, Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang pasti menepati janjinya, dan Tuhan yang punya kuasa untuk mengenapi janjinya. Ketika Ishak kemudian dilahirkan di masa tua Abraham, itu kemudian membuat Abraham semakin kenal pada Tuhan, semakin percaya
percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang menggenapi janjinya. Dan makanya ketika kemudian Ishak sesudah remaja dan Abraham kemudian diuji untuk mempersembahkan Ishak, untuk membunuh Ishak, memberikan Ishak sebagai persembahan, Abraham tidak ragu. Dia bawa Ishak langsung, dia naik ke atas gunung, tetapi dia sempat katakan ke bujangnya, kita berdoakan kembali. Kenapa seperti itu? Karena dia yakin janji Tuhan itu akan tergenapi melalui Ishak. Sudah dikonfirm. Jadi walaupun dia disuruh untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban, di mana korban itu harus disembelih, artinya dia harus menyembelih Ishak, dia percaya pasti Ishak akan tetap hidup, bagaimanapun caranya. Kalau Ibrani 11 mengatakan, Abraham walaupun di dalam konsep yang dia belum tahu bagaimana caranya, dia percaya Ishak akan hidup. Tetapi dalam konteks perjanjian baru, di situ kita bisa lihat bahwa Abraham sudah punya pemahaman bahwa akan terjadi kebangkitan, dan itu sebenarnya dasar untuk nubuat di dalam itu juga ada nubuat tentang Tuhan Yesus, nubuat tentang kebangkitan kita, dan lain-lain. Kita lanjut dulu. Jadi kalau kita balik ke pengharapan adalah bahasa Yunaninya itu elpis. Saya juga baru tahu bahwa bahasa Yunani pengharapan adalah elpis, yang artinya menantikan dengan percaya sesuatu yang baik. Dan bahasa Ibraninya adalah, kalau saya salah nanti Pastor Raymond yang perbaiki, mikveh. Kalau di sini saya baca ya, sesuai dengan apa yang tertulis ya, yang artinya sangat menantikan dan mengumpulkan. Jadi di sini kita lihat pengharapan itu juga terkait dengan bagaimana seorang itu berharap dalam hal ini, seorang itu menanti-nantikan apa yang akan Tuhan kerjakan di dalam hidupnya berdasarkan rencananya. Dan kita lihat itu terjadi pada Abraham. Memang dia tidak langsung berharap, pengharapannya langsung besar, tapi kita lihat ada proses. Dan proses itu seiring dengan proses imannya bertumbuh, maka pengharapannya juga bertumbuh. Dan pengharapan itu terkait dengan penggenapan janji. Kalau di Yesaya 40-31, kita juga melihat hal yang sama. Ternyata di dalam Alkitab banyak sekali berbicara mengenai menantikan Tuhan. Dan basis menantikan Tuhan itu sebenarnya sama, yaitu mengharapkan Tuhan untuk Tuhan bekerja. Ini ayat yang sangat terkenal. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kalau kita mau menjadi orang yang punya pengharapan sama seperti Abraham, kita bisa percaya bahwa dengan kita terus menantikan Tuhan, kita terus mengharapkan Tuhan, kita akan menjadi kuat. Karena apa? Karena kita tahu Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita percaya bahwa dia akan menggenapi janjinya, adalah Tuhan yang punya kuasa untuk melakukan apa yang dia genapi. Sehingga itu menjadi kekuatan bagi kita. Dan ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita mempunyai janji-janji yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita secara pribadi, ini saya sampaikan, yang namanya janji Tuhan itu ada janji umum, tapi ada janji juga secara pribadi. Saya berapa kali kalau dengan Pastor Raymond, saya sempat sharing, saya punya janji Tuhan terhadap pribadi saya, terhadap keluarga saya, terhadap anak-anak saya. Saya sudah pegang tuh sejak dulu tuh, saya pegang sejak itu. Dan saya percaya itu akan digenapkan. Itu saya berani klaim, karena itu janji Tuhan terhadap saya pribadi. Tapi juga ada janji-janji Tuhan yang umum, yang kita tahu ada pemeliharaan Tuhan, ada hal-hal yang lain. Itu semua juga bisa kita juga dengan basis iman, kita percaya bahwa itu juga bisa kita harapkan untuk Tuhan melakukan dalam kehidupan kita, seperti itu. Tapi memang lebih baik miliki apa yang Tuhan jadikan pada kita secara pribadi atau secara keluarga, dan kita bisa mengatakan pada Tuhan, dan kita bisa menantikan Abraham, itu tidak terjadi di masa kita hidup. Karena itu janji yang panjang sekali. Karena Tuhan itu janjinya lebih jauh daripada kehidupan kita. Bahkan janji Tuhan itu lebih besar di kehidupan kita. Abraham saja, dia tidak pernah punya pikiran bahwa bangsa Israel akan menjadi bangsa yang luar biasa sampai saat ini. Kalau kita sekarang saat ini lihat, kita bilang, bangsa Israel kan luar biasa banget. Itu Abraham tidak pernah melihat itu. Tapi kita boleh percaya bahwa itu semua bisa terjadi karena Abraham punya pengharapan terhadap Tuhan dan dia percaya pengharapan itu akan digenapi. Ayat lain di Mazmur 119
123 ayat 2 mengatakan, sikap untuk punya pengharapan ini seperti ini. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, dan seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya, demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan sampai Ia mengasihani kita. Memandang kepada Tuhan adalah cara untuk kita menanti-nantikan Tuhan. Kita memandang karena kita tahu Tuhan kita itu berkuasa untuk melakukan apa yang Dia sudah janjikan. Dan bagian kita adalah kita melihat kepadanya. Kita memandang dan menunggu. Karena dalam hal ini kita berbicara bahwa waktunya mungkin bukan waktunya kita, tapi waktunya adalah waktunya Tuhan. Dan itu yang terjadi dengan Abraham. Tetapi selama kita mempunyai pengenalan yang dalam dan benar kepada Tuhan, sesuai dengan firman-Nya, sesuai dengan pribadinya, kita percaya di dalam waktu Tuhan itu, janji itu akan tergenapi. Dan itu di dalam saat-saat seperti saat ini, saya kira itu bisa menjadi kekuatan bagi kita. Saat ini dengan pandemi dan segala macam. Tapi kita kalau punya janji Tuhan dalam kehidupan kita, kita pegang itu. Dan kita bawa ke Tuhan setiap saat. Kita nanti-nantikan Tuhan. Kita bawa itu pengharapan itu pada Tuhan. Karena orientasi atau subjek dari pengharapan adalah Tuhan, bukan kita. Karena waktu untuk menggenapinya adalah bagiannya Tuhan. Bagian kita adalah mengharapkan. Dan di Rasul Paulus juga mengatakan di dalam Roma 4 dikatakan bahwa dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegang juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Ini yang sangat luar biasa. Ini ayat sebenarnya panjang ya, konteksnya agak sedikit berbeda, tapi nggak masalah karena di sini poinnya adalah kita percaya bahwa pengharapan kita tidak akan mengecewakan karena Tuhan Yesus sendiri sudah mati di atas kayu salib, sudah menggenapi apa yang menjadi rencana Bapa buat kita, dan itu menjadi dasar buat kita untuk percaya Dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi memberikannya kepada kita. Bagaimana mungkin Dia tidak memberikan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan anaknya? Dan itu menjadi basis untuk pengharapan kita kepada Tuhan setiap saat dalam keadaan apapun juga. Dan kita juga bisa melihat tokoh Abraham tadi sebagai contoh, sebagai orang yang punya pengharapan yang sangat luar biasa, sekalipun kenyataannya berbeda, tapi dia percaya. Dan kita juga nanti akan pelajari besok-besok hari juga banyak contoh-contoh Alkitab di mana orang-orang yang beriman kepada Tuhan, selain beriman, mereka juga punya pengharapan. Salah satu contoh misalnya, ini nggak tahu, mungkin ada yang bawakan atau enggak, tapi saya tadi lihat di Alkitab, yang jadi contoh salah satu Yusuf misalnya. Yusuf bukan Yusuf dari Arimatea, bukan Yusuf anaknya Yakub. Dia harus mengalami banyak proses, tetapi dia tetap berharap kepada Tuhan karena dia sudah punya janji Tuhan melalui visi, dan akhirnya kemudian itu tergenapi. Ada Daud yang sudah diurapi sejak masih SMP, masih remaja, dan dia harus mengalami proses selama puluhan tahun sebelum kemudian dia diurapi menjadi raja sebenarnya. Dan selama proses-proses itu nggak gampang, tapi justru disitulah iman mereka diuji, dan disitulah dalam keadaan seperti itulah mereka terus harus hidup di dalam pengharapan. Dan kembali lagi, seperti yang disampaikan oleh Alkitab, pengharapan itu tidak mengecewakan. Karena Tuhan kita yang berjanji adalah Tuhan yang berkuasa untuk menggenapi juga janjinya kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya kira itu saja yang bisa sampaikan pada sharing pada malam ini. Saya kembalikan pada Pastor Raymond. Terima kasih. Saya tutup dulu.